bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom, selamat sore teman-teman. Shalom, selamat sore. Ya, kita mulai aja ya. Ya, Salam kasih Kristus, selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir dan bisa join bersama kami semua di malam hari ini, di sore hari ini, bersama kami untuk bersekutu dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan dilayani oleh Kak Anita Peters, dan mari kita sambut kehadiran Tuhan, memuji Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sabda abadi mengatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mari teman-teman remaja dan pemuda, kita merendahkan hati mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mohon dari Tuhan untuk menyelidiki hati dan hidup kita dengan kita menyanyikan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Sabda Abadi mengatakan dalam Amsal 28 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tetapi orang yang merasa hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Kita akan menyanyikan lagu lagi dari Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh yeah, selamanya. Oh yeah, selamanya. Memuji Yesus selamanya. Hey. Nah, teman-teman, kita satu dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kami di waktu kami sore hari ini untuk kami bisa berkumpul bersatu hati memuji nama-Mu dan kami terus belajar mengenai kebenaran dalam firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memberikan kondisi kami, kesehatan kami, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami, dan semua yang ingin kami lakukan itu berjalan dengan turut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mulai ibadah remaja dan pemuda di sore hari ini. Engkau berkati, Engkau lindungi kami mulai dari awal hingga akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa, dan saat ini kami akan masuk dalam firman-Mu. Tuhan berkati Kakak Nita yang hari ini membawakannya. Tuhan sertai Kakak Nita, apa yang terucap dari mulutnya itu menjadi kebenaran dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan ke Kakak Nita. Selamat sore, shalom teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Baik, sore. Baik. Selamat sore. Sore. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang tema kita di sore hari ini, mari kita membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Yang sudah, Kak, boleh tadi diambilin Kak, ayatnya aja. Yang tadi. Sebelum saya masuk ke share saya. Oke, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Amsal ya. Ada 2 ayat jadi pokok pembacaan kita hari ini, dari Amsal 12 ayat 24 dan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama karena tidak banyak, ayatnya hanya 3 ya. Amsal 12 ayat 24, kemudian kita lanjut membaca Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Yuk bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan menyebabkan kejahatan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengasuhnya atau penguasanya, dia menyediakan musim panas, bukan makanannya pada waktu panen. Terima kasih Kak Eci. Diberkati kita semua yang sudah boleh membaca, merenungkan firman Tuhan terlebih lagi ketika kita mau menghidupi firman Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, saya punya ada 1 games. Ya, kita akan bermain ya. Boleh untuk permainan ini saya minta teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya. Mohon maaf nanti kamera saya mungkin agak sedikit gelap ya. Saya masih di dalam mobil soalnya perjalanan. Kebetulan kena macet jadi belum nggak sesuai schedule, delay. Boleh semuanya kameranya yuk, perlihatkan wajah yang ganteng dan cantiknya ya. Nah permainan kita di sore hari itu namanya Dum Dum Dadah. Dum Dum Dadah. Let's play, follow me. Jadi permainannya adalah mengikuti saya. Coba saya stop share screen dulu ya. Saya di mobil soalnya. Boleh agak ngeblur banget. Kelihatan wajah saya? Halo. Kelihatan Kak? Kelihatan lumayan. Baik. Maaf ya meskipun kayak robot ya. Gimana ya supaya terang? Wait. Saya nggak bisa kayaknya lebih terang. Nyalain center kok ini coba. Barangkali lebih. Oke. Lebih jelas ya sedikit. Oke. Baik, permainannya tadi judulnya adalah Dum Dum Dadah. Coba semuanya boleh dinyalakan mic-nya juga karena hari ini teman-teman adalah mengikuti saya. Coba kita semua bicara dulu Dum Dum Dadah. Dum Dum Dadah. Dum Dum Dadah. Dum Dum Dadah. Ya. Dum Dum Dadah.
Nah, nanti saya akan nyanyi. Ya, teman-teman, tugasnya adalah mengikuti yang saya nyanyikan nadanya beserta juga dengan gerakan saya. Oke? Nah, dum-dum dadanya seperti ini melodinya. Semuanya boleh di-unmute ya. Dum-dum dada. Semua teman-teman langsung feedback nyanyi bersama, ikutin saya. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Oke. Mic-nya boleh di-unmute aja dulu semuanya. Nggak lama kok. Cuman 30 detik saya janji. Nggak lama. Di-unmute aja ya, supaya kita tidak ada delay. Oke. Semua ikutin lagi ya nadanya ya. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Sekarang pakai gerakan ya. Dum-dum dada. Dum-dum Dada. Good. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Good. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Sekali lagi. Dum-dum dada. Dum-dum Dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Dum-dum dada. Yeay. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Saya izin matikan video ya, sorry karena saya di mobil dan saya dalam perjalanan, saya khawatir nanti sinyalnya jelek, jadi saya mau izin untuk matikan ya. Oke, teman-teman, tema kita di malam hari ini, kita akan dibekali oleh tema tentang mengalahkan rasa malas ya. Wah, kenapa ya ada tema ini ya? Ngapain ada tema tentang malas ini, Kak? Emangnya ada orang yang tidak pernah malas? Kita semua pasti pernah malas ya. Nah, teman-teman coba, kan kita butuh relawan nih ya. Ada butuh relawan 3 orang untuk membantu menceritakan tentang satu hal kemalasan yang teman-teman hadapi. Kira-kira siapa bisa bantu saya? Saya kasih contoh ya. Jadi saya Nita. Nita biasanya malas berolahraga. Itu pengakuan ya. Nah, saya butuh 3 orang lagi kira-kira. Siapa yang bisa bantu saya 3 orang untuk ceritakan satu aja kemalasan yang sering kamu hadapi? Siapa yang mau bantu? Kanita tunjuk aja ya, biar cepat ya. Kakak Raja dulu. Kakak Raja, satu kemalasan yang sering Kakak Raja hadapi apa? Saya biasanya malas mengerjakan pekerjaan rumah, Kak. Sama. Terima kasih Kakak Raja. Satu lagi, 2 lagi. Sudah cowok, cewek sekarang. Noren. Saya biasanya malas ngerjain tugas. Ngerjain tugas ya. Oke, terima kasih Noren untuk kejujurannya. Satu lagi ya. Angel, silahkan Angel. Saya biasanya malas belajar kalau ulangan. Sama ya, kita semua punya masalah yang sama. Terima kasih untuk Raja, Noren, dan Angel. Nah, kita semua punya masalah malas. Nah, sekarang kita coba pikirkan, kira-kira pada Raja, Noren, dan juga Angel, apa sih sebabnya? Kenapa kok bisa malas belajar, malas ngerjain pekerjaan rumah, dan juga tadi belajar? Ya, coba saya butuh relawan 3 lagi ya untuk menjawab teman-teman si Raja. Jadi saya butuh relawan 1 untuk membantu memikirkan kira-kira penyebab kemalasannya Raja apa. Kak Siska, kira-kira si Raja, jadi cara menjawabnya tadi si Raja ya Kak Siska ya. Raja malas, tadi malasnya Raja apa aja? Mengerjakan pekerjaan rumah, Kak. Nah, mengerjakan pekerjaan rumah. Kira-kira karena apa ya Kak Siska ya?
Coba. Si raja malas mengerjakan pekerjaan rumah karena tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa. Terima kasih Kakak Siska. Sekarang kita coba pikirkan kenapa Noren malas tadi mengerjakan tugas ya Noren ya? Betul? Iya, Kak. Nah, ya. Sekarang Kak Desi coba bantu Kakak Nita, Kak Desi. Kira-kira Noren kenapa ya kok malas mengerjakan tugas? Wah, ini Bu Guru ini yang Kayaknya nggak mungkin kalau Noren malas ngerjain tugas. kayaknya nggak mungkin ya, tapi itu kejujurannya Noren loh Kak. Gimana Kak Desi? Kira-kira apa penyebab kemalasan Noren? Noren malas mengerjakan tugas karena kamu suka nonton nggak sih Noren drakor kan? Distract drakor ya Kak ya. Bener nggak Noren? Nggak drakor nggak Noren? Enggak, Kak. Enggak ya. Oh, ya. Main games HP. Kalau Kakak Raja tadi jawabannya Kak Siska bener nggak? Karena belum terbiasa Kakak Raja, bener nggak? Iya benar Kak. Bener juga ya. Oke. Satu lagi tadi Angel jawabnya malas apa ya Angel tadi Angel? Belajar, bener ya? Kalau ujian. Nah, coba bantu saya Senia. Bantu saya mikirin kira-kira si Angel tadi tuh malasnya karena apa ya? Karena rebahan lebih enak, Kak. Asik. Bener nggak Angel? Salah satunya itu, Kak. Salah satunya. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi ya. Nah, teman-teman, kita mesti tahu dulu nih ya. Tadi judulnya itu mengalahkan rasa malas ya. Makanya kita intermezzo. Coba berpikir dulu. Kita semua ini pernah malas nggak ya? Ternyata kita semua pernah malas. Nah, kita mesti cari tahu dulu nih. Kenapa atau apa sih arti malas ya? Nah, ini berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia ya. Kamusnya Ibu Guru Desi ya. Kata malas ini ternyata tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu atau sebuah perasaan segan ya, tidak suka dan tidak bernafsu. Nah, tentang arti ini kita semua pasti pernah mengalami teman-teman. Itu hal yang manusiawi. Jadi, sometimes malas ini itu menjadi hal yang normal terjadi dalam kehidupan kita teman-teman. Nggak ada isu ya gitu. Nah, terus Kak, yang seperti apa yang harus kita lawan? Adalah yang dalam kondisi yang cukup akut. Umumnya orang yang dikatakan malas adalah yang sampai dia tidak ingin bersosialisasi, tidak produktif, dan kekurangan inisiatif. Nah, artinya sebuah sifat malas yang kemudian kayak dimanjakan, yang membuat kamu itu menjadi kayak terikat dengan rasa malas itu, teman-teman. Nah, ini yang mesti kita lawan, ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk tahu lebih dalam, ya, kita akan melihat video 2 menit tentang kenapa rasa malas itu bisa terjadi. Oke. Rasa malas kerap melanda hidup kita. Semua orang di dunia pasti pernah mengalami rasa malas. Namun, setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi rasa malas. Bentuk rasa malas pun beragam, seperti menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan saat ini, atau yang paling sering adalah malas untuk berangkat kuliah di pagi hari. Bentuk dan sifat rasa malas sebenarnya dapat terbagi menjadi 3. Pertama, karena faktor eksternal. Philip J. Zimbardo Scott Forestman tahun 1979 dalam bukunya Psychology and Life menyebutkan sebuah kemalasan yang bentuknya state atau keadaan. Sebagai contoh, seorang pengusaha akan merasa malas untuk berusaha lagi ketika hasil usahanya selama ini raib dicuri orang. Namun, umumnya kemalasan ini bersifat sementara atau temporer. Kedua adalah karena masalah mood. Ada pula yang menyebutkan sebagai siklus kehidupan. Karena orang paling rajin sedunia pun kadang dalam suatu titik di hidupnya pernah merasakan kemalasan. Ketiga, karena masalah trait atau bawaan. Namun bawaan berbeda dengan sebuah takdir kehidupan. Kemalasan jenis ini kita sendiri yang menciptakan. Kita sendiri yang memilih dan kita sendiri yang tahu penyebabnya. Sifat ini akan permanen jika kita sendiri tidak mengubah. Seorang psikolog bernama Leon F. Selzer PhD menjabarkan bagaimana memahami seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat mereka lakukan.
Dalam tesisnya, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang kita sering sebut sebagai sebuah kemalasan sebenarnya bukan kurangnya tingkat mobilitas, melainkan kurangnya tingkat motivasi. Lalu secara biologis, apa yang sebenarnya mempengaruhi sebuah motivasi? Motivasi erat kaitannya dengan tingkat dopamin dalam otak. Peneliti menemukan bahwa banyaknya zat dopamin pada 3 bagian otak akan menentukan apakah seseorang menjadi mudah beranjak atau menunda-nunda. Dopamin memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada tiap bagian dalam otak. Peneliti menemukan bahwa orang yang bekerja keras memiliki kadar dopamin yang tinggi pada bagian otak yang berperan dalam motivasi dan penghargaan atau reward, serta memiliki kadar dopamin rendah pada bagian otak untuk persepsi resiko. Kemalasan memang seharusnya dilawan. Ada banyak cara melakukan seperti membulatkan tekad, mencari teratur, dan memikirkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Namun pada akhirnya, semua usaha akan kembali ke diri sendiri. Apakah kita akan malas ataupun tidak? Oke, nah itu tadi ya kita udah mendengarkan sebuah rangkuman dari sebuah penelitian ya tentang apa sih yang terjadi ketika kita malas atau kenapa itu malas ya. Tadi dikatakan beberapa macam ya. Ada yang merupakan siklus kehidupan. Jadi kayak Kak Desi tadi sanksi. Noren tuh kelihatannya rajin banget. Apa iya Noren pernah malas? Ternyata itu siklus kehidupan ya. Orang yang rajin sekalipun itu pasti pernah merasakan malas. Dan itu normal teman-teman. Nah, tapi teman-teman kita mesti tahu ya, supaya kita bisa mengalahkan loh rasa malas itu. Karena malas yang terus kita manjakan, itulah yang kemudian akan menjadi penyakit. Ya, dalam penelitian terbaru, malas itu bisa menjadi sebuah penyakit teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Karena itu kita harus kalahkan rasa malas kita. Nah, untuk pengetahuan ya, kita sama-sama belajar ketika kita mendalami materi ini, itu kita belajar mengenai apa yang terjadi di otak kita sih saat kita malas. Nah, teman-teman ternyata di otak kita itu ya ada kita kasih sebuah gambaran ya, monkey atau si kera ya, itu kita punya di dalam otak di bagian belakang itu ada namanya sistem limbik. Apa sih sistem limbik itu? Sistem limbik itu adalah bagian otak yang mengurus hal-hal yang sederhana, yaitu mengatur emosi dan perilaku. Sistem limbik ini udah bawaan dari lahir teman-teman, bersama-sama dengan kita ya sistem limbik ini ya. Jadi ketika teman-teman kecil kayak tantrum ya, mungkin adik-adik ya kalau misalkan nggak diturutin terus tiba-tiba aja ngamuk gitu ya, nggak kekontrol gitu ya. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya? Karena si monkey ini gitu. Karena si sistem primitif ya yang ada dalam diri kita yang dari sejak kecil ya mengatur emosi kita ya. Terus kemudian tiba-tiba marah gitu ya. Kayak cewek gitu ya, tiba-tiba nggak jelas. Kan banyak ya status-status yang bikin dia cewek itu nggak jelas. Iya, enggak ya. Kadang diiyain, enggak juga gitu ya. Nah, itu kenapa ya? Itu adanya di sistem limbik, teman-teman. Nah, sistem limbik ini yang seringkali mempengaruhi, teman-teman. Jadi yang tadi ya, kayak rebahan ya. Rebahan itu adalah hal yang paling umum ya. Maksudnya hal yang paling dasar yang ketika kenapa sih orang kok suka rebahan? Karena rebahan itu enak. Ya enggak? Karena rebahan itu kita ngerasa relax, ya enggak? Rebahan itu ngerasa santai. Nah, saat itulah si sistem limbik bilang, oke, mari kita rebahan saja. Nah, ada satu lagi. Di dalam otak itu ada yang namanya prefrontal cortex. Nah, apa itu prefrontal cortex? Dia sebagai pemegang fungsi intelektual otak, berpikir logis, dan kesehatan mental. Nah, si prefrontal cortex ini kita gambarkan sebagai seorang pilot ya. Pilot ini ternyata baru akan ada di dalam otak kita. Itu ketika kalian mengajak remaja dan dewasa, teman-teman. Sekitar umur belasan tahun ya, sekitar umur 15-16 tahun. Dia mulai berkembang. Jadi ini tidak mulai dari kita kecil gitu ya. Makanya kenapa kok dari kecil itu kita kayak kadang labil gitu ya, susah diatur, susah disiplin gitu ya. Nah, karena si prefrontal ini baru ada itu sekitar kita remaja. Nah, ketika kita remaja, kita tuh mulai didisiplinkan, kok ya bisa gitu ya. Mulai kita itu mempunyai kecerdasan intelektual. Nah, intelektual itu apa, teman-teman? Jadi kita bisa memilah nih, oh ini baik, oh rebahan itu nggak baik loh ternyata kalau lama-lama. Oh, ternyata menunda-nunda pekerjaan itu nggak baik, teman gitu. Nah, yang terjadi pada otak ketika kita malas atau menunda pekerjaan atau memilih tadi rebahan itu tadi ya,
Nah, atau melakukan hal yang bisa dikategorikan itu menjadi sebuah kemalasan yang kita manjakan, itu sebenarnya kita sedang menuruti sistem limbik kita, teman-teman. Kita sedang bilang sama sistem primitif kita. Nah, si Pai itu dia akan terus berkembang intelijen menjadi lebih cerdas ya. Makanya kenapa kok ada orang tuh kok rajin banget deh, kayak dia nggak mau menyanyiakan waktu ya, karena dia mau mengembangkan atau sudah mau mendrive otaknya dia itu dengan prefrontal cortex, teman-teman. Dia tidak mengizinkan lagi sistem limbik ini mengendalikan 100%, teman-teman. Nah, ini yang tadi mengarah ke kalau misalkan orang itu terus memanjakan sistem limbik atau sistem primitifnya dia, sehingga si sistem prefrontal cortex atau si pilot kita ini tidak menjadi pintar, sehingga tidak nggak cukup kuat gitu ya menggerakkan. Itu ada waktu kelas itu yang terjadi di otak. Nah, kita perlu tahu ya, sebelum kita ngalahin, kenapa sih atau penyebabnya apa sih kira-kira kok muncul kemalasan? Seperti di video tadi ya, kadang orang itu menjadi malas ya, dan sampai berakar atau menjadi sebuah habit yang sangat buruk, itu ketika dia tidak bisa melihat big picture dalam hidupnya. Ya, atau orang itu nggak ngerti tujuan hidupnya itu untuk apa. Kenapa ya aku ada di dunia ini gitu ya. Atau kenapa saya ikut ibadah ini gitu ya. Tidak tahu kenapa harus rajin bangun pagi. Kenapa sih kok harus susah-susah belajar? Kan bisa aja kita rebahan lagi gitu kan. Kenapa harus susah-susah kerja? Minta mama aja, minta papa aja gitu ya. Nah, ada orang yang tidak bisa melihat big picture dalam hidupnya. Apa yang dia mau capai dalam hidupnya itu ada orang yang belum punya gambaran itu, teman-teman. Terus, atau ada orang yang sudah punya gambaran itu, tapi kemudian dia lupa. Ya, atau tidak memikirkan konsekuensinya. Kayak contoh tadi Kanita bilang, Kanita tuh malas berolahraga. Ya. Kanita ngerti olahraga itu tujuannya tuh bagus untuk untuk kesehatan jantung, ya kan, konsisten jalan kaki, konsisten lari gitu ya, itu akan membuat awet muda, ya kan. Nah, tapi saya lupa gitu ya, terus saya nggak mikirin konsekuensinya, akhirnya berat badannya bertambah, jadi tambah cabi gitu ya. Nah, terus kemudian karena kita tidak memikirkan konsekuensinya, kita tuh menunda-nunda, teman-teman, karena tidak memikirkan efek di kemudian hari itu tadi ya, bahaya banget loh kalau ini orang-orang yang sudah bekerja atau misalkan terus menunda pekerjaan ya. Nah, pekerjaan ataupun tugas kita di sekolah itu kan nggak pernah kemudian berhenti ya teman-teman ya, akan terus ada datang lagi. Jadi kalau misalkan kita nggak selesaikan yang satu, nah nanti ketika yang baru sudah datang, yang ada menumpuk ya. Itu seperti gulungan bola salju teman-teman, yang semakin lama kan semakin besar. Nah, bahayanya suatu saat ketika dia meledak itu wow ya, akan membuat kacauan yang sangat besar. Itu hanya karena kemalasan kita atau penundaan kita. Terus ada juga karena memikirkan diri sendiri atau ego, nggak mikirin kepentingan orang lain, atau nggak mau memikirkan tentang masa depan. Nah, ini yang paling bahaya juga ya teman-teman ya. Jadi kayak nanti aja lah cari kerjanya lah, main-main dulu lah, nanti aja lah buat tugasnya lah. Akhirnya kalau misalkan kayak kuliah molor ya, bertahun-tahun nggak selesai gitu ya, nggak dipikirin ya. Nah, itu teman-teman. Terus ada lagi, nah ini juga teman-teman yang lagi banyak terjadi, yaitu mental block ya. Ini pengenalan sederhana saja. Mental block itu adalah kondisi stres yang tidak terkendali. Seringkali mental block ini menjadi ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan atau melanjutkan alur pikirannya. Jadi kayak tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba ngeblok sendiri. Enggak usah ngelakuin itu. Enggak, udah enak rebahan aja. Enggak usah nyelesain tugas gitu, teman-teman. Nggak usah lakuin lebih dari ini. Nah, itu mental block, teman-teman. Umumnya terjadi karena stigma atau pemahaman yang salah. Dan terjadi di lingkungan yang membentuk sebuah karakter. Contoh, misal, ya, ada seorang ibu yang sering mengatakan kepada anaknya, "Bu, salah nak, kamu itu anaknya orang nggak mampu," misalkan. Udah nggak usah aneh-aneh ya. Nah, itu kemudian akan membawa satu stigma di alam bawah sadar anak itu, sehingga dia sampai besar itu, aku tuh nggak mampu. Atau misalkan ada orang tua yang mendidik anaknya, kamu tuh goblok, misalkan seperti itu. Atau teman-teman, nah ini keadaan minder ya, membuat dia jadi minder atau sering dibullying teman-teman. Kamu tuh jelek. Nah itu kemudian menjadi mental block. Dia
Dia sampai besar dia merasa dia jelek, atau dia sampai besar dia merasa dia gagal, sampai besar dia merasa dia bodoh, dan selanjutnya teman-teman. Terus kemudian dia meragukan dirinya sendiri, aku bisa kah? Gitu. Kata mamaku loh, aku tuh nggak pernah bisa. Dari kecil kata mamaku nggak pernah berhasil. Terus membanding-bandingkan dengan orang lain ya, comparison. Aku loh sama raja loh, iya raja begini, aku kan begini misalnya gitu. Terus kemudian terjadi keraguan-raguan setelah membanding-bandingkan. Aku kayaknya nggak mampu deh, ya. Atau dia pernah gagal, teman-teman. Nah, ini kemudian menjadi hal yang jadi alasan kenapa dia jadi males, gitu. Nah, yang terakhir ini lebih bahaya. Banyak keinginan, wah aku kepengen ini, kepengen itu, tapi dia nggak mau action. Nah, ini teman-teman ya. Banyak yang mau dicapai, tapi nggak mau untuk melakukan. Nah, ini teman-teman. Di ayat 6-8, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya dan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wah, ini rotinya saya ini lagi diambil ya sama si semut ya. Nah, benar loh teman-teman ya, si semut ini itu dia memang punya ratu. Tapi semut pekerja itu tidak bekerja atas dasar perintah si ratu. Ya, ratu itu cuman hanya bersandar saja, tugasnya untuk membentuk koloni sebesar-besarnya ya, tapi dia tidak bertugas sama sekali untuk mengumpulkan makanan. Si pekerja itu mempunyai insting. Mengapa kita harus belajar dari si semut ya? Karena si semut yang pertama, semut itu berukuran kecil, namun dia memiliki misi yang besar. Coba kalau misalkan mau flashback ya, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Semut itu bermanfaat untuk apa? Ada yang bisa kasih saya 1 atau 2? Halo? Jadi, Shen, kira-kira semut itu ada manfaat, pernah belajar biologi, manfaat semut apa ya, Shen? Bentar Kak, lupa aku anak IPS. Lupa, oke. Udah, biar cepet. Ya, salah satunya itu dia meskipun kelihatannya untuk apa ya si semut ini ya, dia menggemburkan tanah teman-teman ya. Dia kemudian mengumpulkan organisme-organisme yang kemudian juga menjadi unsur hara di dalam tanah gitu ya. Makanya dia bisa menggemburkan tanah. Ini salah satunya saja ya. Jadi kita semua nih yang kecil saat ini atau yang menjadi anak remaja atau pemuda yang kelihatannya bisa apa sih anak remaja atau pemuda gitu ya. Nah teman-teman ternyata enggak loh, kita semua itu memiliki misi besar. Karena itu Tuhan minta kita belajar dari si semut. Si semut aja Tuhan taruh di dunia ini dengan sebuah misi begitu. Apalagi kita teman-teman sebagai anak kesayangan Tuhan. Yang kedua, semut itu mengerti tujuan hidupnya. Tadi yang berkaitan dengan nomor 1 ya, karena dia mengerti tujuan hidupnya. Karena itu yang nomor 3, dia memiliki sifat bekerja keras gitu teman-teman. Jadi dia itu nggak kenal lelah. Pernah tahu nggak ada hari semut libur? Nggak ada ya. Si semut itu mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau hujan, mau panas ya, dia memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi karena dia bekerja keras itu tadi. Begitu dia bisa menangkap sinyal, oh ada makanan, dia akan mengumpulkan teman-temannya. Dia dengan cara dia akan memberikan kayak cairan namanya feromon yang kemudian itu jadi jejak buat teman-temannya untuk melangkah mengikuti dia kemana sih makanan itu ada. Nah, semut itu juga makhluk yang sosial teman-teman ya. Kita lihat ada gambar di situ yang mana semut itu berkumpul ya. Yang tadi gambarnya itu semut bisa mengangkut makanan meskipun tuh ukurannya 50 kali lebih besar daripada tubuhnya. Dengan cara apa? Dia bergotong royong ya, dia makhluk sosial. Nah, makanan itu pun nanti kalau misalkan yang ketemu satu rata seluruh koloninya, dia nggak egois gitu. Dan dia suka bekerja sama ya. Dan yang terakhir ini, ternyata semut itu dahsyat juga ya. Dia rela berkorban demi menyelamatkan koloninya. Saya juga baru tahu loh setelah belajar ini. Semut itu bisa meledakkan dirinya ketika dia membaca ada bahaya. Kenapa dia meledakkan dirinya? Untuk membuat sebuah cairan yang kemudian dikenali oleh koloninya agar koloninya tidak mendekati daerah tersebut. Wah, sampai demikian teman-teman. Jadi firman Tuhan tuh nggak main-main menyuruh kita
kenapa Tuhan pilih semut? Ternyata semut yang kecil, yang ukurannya cuma nggak sampai 2 cm itu memiliki banyak hal yang patut kita pelajari. Terutama tentang mengalahkan rasa malas atau kerajinan ya. Nah, terus bagaimana mengalahkan rasa malas itu teman-teman? Ini jadi penting. Yang pertama, kita mesti berdoa dan menuliskan cita-cita, target, tujuan kita. Karena untuk memulai suatu langkah harus ada tujuan, harus memiliki manfaat. Pikirkan hal-hal yang memotivasi kamu untuk mencapai tujuan itu. Kemudian doakan teman-teman. Tulis di pintu kamar kamu besar-besar ya. Satu kertas A4 atau kalau bisa ada A3 gitu ya. Agar kamu selalu ingat tentang target, cita-cita, dan tujuan kamu. Terutama buatlah hal-hal yang kamu merasa kamu bermanfaat ketika melakukan itu. Gitu ya. Itu paling penting sekali. Tahap pertama itu yang harus dilakukan. Yang kedua, mulai dengan langkah kecil, action. Ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan kalau engkau tidak mampu menjadi jalan raya, jadilah jalan kecil tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Ya, mulai aja dulu, nggak apa-apa. Bukan hal yang besar. Mungkin kita nggak bisa capai cita-cita kita tuh langsung besar, tapi mari kita pecah, ya, dari hal yang besar, kemudian kita pecah jalan setapaknya seperti apa dulu yang bisa kita lakuin dulu, ya. Contoh tadi Kanita malas olahraga ya, nggak bisa dong kalau Kanita minta badan berotot atau perutnya langsung kempes gitu ya nggak akan bisa. Kalau Kanita jalan kaki 10.000 satu hari aja sulit gitu ya. 10.000 kalau sulit nggak apa-apa, hari ini kita mulai 1.000 dulu. Besok 2.000, 3.000, 5.000 sampai kita bisa capai. Sorry apa Dit? Oke. Terus yang ketiga, ketika kamu lelah teman-teman, ingat kembali nomor 1. Paksakan diri tetap action. Wah Kak, kok memaksakan diri sih? Iya loh teman-teman. Kita tuh perlu sekali loh untuk kembali mengingat ya tujuan atau cita-cita kita. Ingat kembali apa yang membuat kita mulai melangkah atau sehingga kita tuh bisa melawan rasa malas dengan mengingat kembali tujuan kita. Dan jangan lupa kembali minta pertolongan Tuhan. Terus doakan teman-teman ya. Karena kita tahu kita manusiawi, kita pasti memiliki kekurangan ya. Tadi merupakan siklus ya, hal itu bisa muncul kembali ya. Terus yang keempat, jangan kompromi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau konsisten, terus action. Semua yang teman-teman lakukan itu dari usaha, ya, mulai dari usaha yang kecil aja. Terus kemudian teman-teman menjadi bisa. Setelah teman-teman tuh bisa, teman-teman menjadi terbiasa, dan baru itu teman-teman bisa menjadi luar biasa. Jadi tidak ada seseorang yang kemudian tiba-tiba menjadi luar biasa, teman-teman. Dia harus mulai dengan usaha yang terkecil dulu. It's okay, ya. Terus do workout. Workout ini olahraga, teman-teman, ya. Tadi di video singkatnya itu dikatakan ya, ada namanya hormon dopamin yang membuat kita tuh bersemangat sehingga kita itu mau terus untuk mencapai tujuan kita ya. Kita perlu motivasi itu. Nah, salah satu yang bisa meningkatkan hormon dopamin kita itu adalah berolahraga, teman-teman. Ya, kecil aja, it's okay. Tapi olahraga, gerakin badanmu ya. Nah, tubuhmu atau otakmu itu sangat Tuhan ciptakan sangat luar biasa pandai, cerdas ya. Sehingga ketika kamu bergerak ya, otot kamu itu akan menghilangkan stres dari tubuhmu, terus menimbulkan hormon dopamin supaya kamu lebih bersemangat mencapai cita-cita kamu. Gitu teman-teman. Dari ayat yang kita baca tadi, Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh dengan keinginan. Ya, salah satu yang tadi Kanita sudah. Tetapi semuanya sia-sia. Karena apa? Ya karena dia malas. Dia nggak mau capai itu. Ya nggak akan ada artinya bercita-cita tinggi, tapi dia tidak mau mengupayakannya. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ketika kita mulai hal yang kecil aja teman-teman ya. Tangan orang rajin itu memegang kekuasaan loh teman-teman. Ada hadiah yang sudah Tuhan sediakan kalau kita konsisten. Ya luar biasa itu tidak dicapai dengan sendirinya. Dimulai dari usaha, bisa, terbiasa, luar biasa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.
Kenapa pengamalasan mengakibatkan kerja paksa? Ya jelas, namanya juga malas. Pasti perlu dipaksa untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, yang paling penting teman-teman, ada di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang mau kita sampaikan di sini adalah teman-teman, ketika teman-teman setia dengan hal-hal yang kecil. Kenapa sih Kak aku harus belajar Kak? Kenapa Kak? Ya, karena kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk mencapai nilai yang baik. Kenapa Kak aku harus capai nilai yang baik ya? Terus wondering, tanya sama diri kamu. Supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Kenapa aku harus capai cita-cita aku? Supaya kamu dapat penghidupan yang lebih baik. Dan jangan lupa memikirkan orang lain. Membahagiakan orang tua. Ya, kalau kamu setia dengan perkara kecil, Tuhan akan limpahkan banyak perkara besar dalam kehidupan kamu, teman-teman. Tidak ada yang kemudian orang malas Tuhan jadikan pemimpin. Enggak ada, teman-teman. Apa jadinya kalau pemimpin di negara kita ini adalah orang malas? Ya, Pak Jokowi itu simbolnya apa? Kerja, gitu ya. Enggak rebahan gitu. Enggak begitu ya. Jadi, ayo teman-teman ya. Nah, teman-teman. Ini adalah sebuah ilustrasi untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Sejarah gambar singkat aja. Ini adalah ilustrasi yang dibuat ya. Kesuksesan itu seperti gunung es ya. Yang kelihatan dari luar tuh kelihatan wah megah, besar, wah kayak keren gitu ya. Itu yang orang lihat, teman-teman. Tapi apa yang orang tidak lihat? Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu, teman-teman, dibutuhkan persisten. Persisten itu adalah kegigihan ya. Maka nggak ada orang gigih itu malas. Kita harus kalahkan untuk mencapai gigih itu, kita harus kalahkan rasa malas kita. Nah, failure, kegagalan. Kegagalan itu juga terjadi, teman-teman. Tapi nggak usah khawatir. Semua orang pernah gagal, ya. Albert Einstein, pencipta-pencipta atau penemu-penemu di dunia ini pun mengalami kegagalan beribuan kali. Nggak apa, teman-teman. Gagal hari ini, besok, dan selanjutnya. Maju terus, teman-teman, ya. Karena orang sukses itu juga pernah mengalami kegagalan dan belajar dari kegagalannya. Sacrifice, pengorbanan, ya. Ada pengorbanan waktu untuk belajar, pengorbanan waktu dan pikiran ya untuk mendedikasikan diri ya, memberi waktu kita untuk Tuhan juga. Pada waktu di gereja beribadah, ada pengorbanan, teman-teman. Disappointment, orang sukses itu kadang juga merasakan kekecewaan ya. Gak sesuai ekspektasi, Kak, aku udah belajar, ternyata ujian yang keluar itu gak sesuai dengan apa yang aku pelajari kemarin, Kak, ada yang kelupaan gitu ya. Ya, kita kecewa, atau gurunya sempat mungkin nggak jelaskan tentang itu, Kak, sehingga nilai saya jelek. Pernah terjadi hal-hal seperti itu, enggak apa-apa. Tapi teman-teman yang penting adalah tidak patah semangat, terus berjuang. Dan jangan jadi malas, ya. Jangan jadi antipati atau jangan jadi mental block. Good habit ya. Orang itu harus yang mau capai sukses dia harus punya good habit ya. Disiplin ya. Kalau kayak Kak Dita di kantor gitu ya. Kak Dita itu membiasakan diri kalau bisa itu jam kantor jam 9, setengah 9 paling minim Kak Dita udah sampai di kantor. Supaya apa? Supaya kita bisa siap-siap diri dulu, refresh ya. Baru setelah itu kita siap bekerja, siap tempur gitu ya. Pulangnya juga gitu. Teman-teman Kak Dita itu biasanya tempo jam 5 udah pulang. Nah, kalau Kak Nita memastikan semua pekerjaan sudah selesai dulu. Kalau ada yang harus diselesaikan hari itu, biasanya Kak Nita akan pulang sampai selesainya pekerjaan itu. Nah, Kak, artinya Kak Nita nggak bisa ngatur waktunya dong. Bukan, teman-teman. Maksudnya di sini adalah kita harus mendedikasikan diri kita. Kalau misalkan memang butuh belajar lebih baik, ya, untuk dapat nilai yang lebih tinggi, teman-teman harus belajar dong. Ya, bekerja keras, ya, mendedikasikan itu tadi untuk mencapai tujuan. Nah, akhirnya letih perjuangan mengalahkan rasa malas kita akan terbayarkan saat kita mencapai tujuan kita, teman-teman. Seperti seseorang yang berlari di garis finish. Tentu saja tidak mudah, teman-teman. Sekali lagi, libatkan Tuhan. Ketika teman-teman merasa teman-teman sudah mulai kendor, berdoalah. Ingat kembali apa tujuan yang Tuhan taruh, teman-teman. Dan mulailah berdoa untuk tujuan hidup kita hari ini, teman-teman ya. Jangan nunggu nanti teman-teman udah selesai ya, bingung, nggak tahu Kak aku mau kemana, Kak, nggak tahu Kak aku harus apa, Kak. Berdoanya mulai dari sekarang. Kita pasti bisa mengarahkan rasa malas kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pemberitaan firman di sore hari ini, kiranya boleh berkat bagi
bagi teman-teman semuanya. Balik ke Kak Desi. Ya, terima kasih Kak Nita untuk firman-Nya di sore hari ini. Itu menjadi kekuatan, mengingatkan kita kembali supaya kita juga lebih bersemangat. Jangan patah semangat karena saya tahu saya harus ngapain di depan, tapi mulai dari sekarang kita harus memikirkan dan terutama adalah berdoa, meminta kepada Tuhan bahwa saya ingin seperti ini. Ayo kita mulai berdoa sungguh-sungguh untuk meminta. Oke, kita akan masuk dalam persembahan. Tuhan telah memberkati usaha dan pekerjaan kita dengan segala yang diperlukan. Atas dasar ini, mari kita menaruh di pundi yang telah disediakan. Selama pundi persembahan dijalankan, mari kita memuji, menyanyikan lagu nyanyian baru. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan melalui gereja besok, bisa diletakkan di amplop atau melalui bendahara gereja. Kita akan pujikan lagu Nyanyilah Nyanyian Baru. Cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Saya serahkan lagi ke Kak Nita. Ada pokok doa selain dari pokok doa untuk tentang pendidikan dari teman-teman, nanti boleh dituliskan. Bisa persiapan ujian terakhir kata kesaksinya anak-anak, sekalian persiapan peneguhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik, terima kasih Bapak, di malam hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul Tuhan. Sedemikian kami yang hadir, kami percaya Tuhan Yesus sendiri Tuhan yang menuntun teman-teman untuk boleh Tuhan bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Dan kami juga teringat untuk teman-teman kami yang lain Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami dimanapun mereka, dalam segala keberadaan mereka. Tuhan percaya Engkau Allah yang selalu mampu untuk menjangkau hati mereka. Dan kami sungguh rindu Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka. Sampaikan rindu Tuhan
kepada mereka, sehingga mereka boleh Tuhan memiliki hati dan waktu untuk boleh bersama-sama kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar Bapak tentang kebenaran firman-Mu, bahwa kami diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rajin, yang tangguh, yang mampu mengalahkan rasa malas kami. Karena kami tahu kami memiliki tujuan yang sudah Tuhan datangkan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mendesain kami, Engkau membawa kami ke dalam satu misi yang mulia. Kami tahu Tuhan, dan mari Engkau tuntun kami. Saat ini kami mau berdoa, kami mau mohon hikmat marifat dari Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang taruh Tuhan tujuan kehidupan masing-masing dari setiap anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu merasa lebih berarti dan lebih termotivasi untuk mencapai setiap aktivitas mereka. Terima kasih Engkau sertai mereka dalam bangku pendidikan. Allah yang setia bagi teman-teman yang terus boleh memberikan waktu untuk belajar. Engkau taruh roh kerajinan, Engkau taruh roh kepandaian, Engkau buat Tuhan mereka berhasil, Bapak. Mereka berhasil dalam mengerti Tuhan pelajaran, sehingga mereka boleh berguna Tuhan dan mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang menghadapi jalur undangan Tuhan untuk menghadapi masa perkuliahan Tuhan nanti di tanggal 29, memberkati Senia dan mungkin teman-teman kami yang lain. Tuhan, kami merindukan Bapak sebuah masa depan, sebuah perkuliahan yang Kau tahu Tuhan anak-Mu dambakan Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan kerinduan ini dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memelihara anak-Mu, dan Engkau akan buka jalan tuntun Tuhan ke tempat yang terbaik. Kami percaya yang terbaik yang berasal dari Tuhan yang akan Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga boleh tuntun Tuhan, kiranya teman-teman kami yang juga dalam bangku pendidikan yang mungkin dalam mendekati masa UTS Tuhan atau persiapan ujian yang lain, Bapak Engkau pelihara dalam masa juga persiapan mungkin pertemuan 100% di Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus sehingga mereka boleh tetap sehat, berkarya, dan lebih bersemangat Tuhan dalam mengerjakan segala tugas mereka Tuhan, dan mereka boleh diberkati Tuhan lewat teman-teman, guru, dan mereka boleh segera mencapai Tuhan cita-cita mereka. Kau berkati teman-teman kami yang dalam pekerjaan, Kau yang tahu apa yang dibutuhkan Tuhan dalam segala upaya Tuhan mengelola kehidupan ekonomi masing-masing. Kau berkati pekerjaan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, pun mereka sendiri Tuhan boleh mendapatkan promosi-promosi dari Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Kau yang tahu kebutuhan kami Tuhan Yesus, Kau yang mencukupkan Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan untuk teman-teman kami dalam persiapan masa ujian untuk katekisasi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh memberi diri. Kami percaya Yesus anak ini adalah anak-anak-Mu yang mana boleh Tuhan belajar lebih dalam Tuhan tentang kebenaran-Mu Tuhan Bapak. Mari Bapak taruh dalam hati mereka Tuhan untuk boleh bukan hanya berikrar Tuhan di dalam mulut saja, tapi boleh di dalam hati mereka boleh lebih dalam lagi Tuhan akan pengenalan akan Engkau sehingga mereka boleh hidup Tuhan tepat. Lagi Yesus. Ya, teman-teman mungkin Kak Anita sinyalnya lagi nggak bagus. Kita akan akhiri persekutuan doa di sore hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam berkat. Yesus menginginkan aku
aku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Silakan kembalikan ke Kak Nita. Rasapi dan miliki berkat Tuhan dalam meneruskan perjalanan hidup ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih untuk pelayanannya dan Kak Nita dan kehadiran teman-teman remaja dan pemuda yang selalu setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Angel Siahaya. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan, lalu cita-cita yang dicapai. Semoga Tuhan terus menyertai kehidupan Angel. Amin, makasih Kak. Oke, pelayan firman untuk minggu depan 3 April kita berencana untuk onsite di rumahnya Saudara Derix di Di gereja Kak Eci. Oh, jadinya di gereja. Oke. Gereja Kak Eci. Ya. Oke, jadinya onsite-nya di gereja. Ini barengan sama ini apa? Iya, kok lupa ya Kak Eci ya? Online ya kita harusnya Kak Eci ya? Skip dulu ya. Iya, sorry, kok rada ngeblank. Iya. Itu minggu depan itu online ya harusnya ya? Sabtu ya? Ya. Berarti ya? Oke, nanti berarti diganti hari Sabtu ya. Maaf ya, Sabtu ya. Ya, oke. Berarti nanti ini hari Sabtu informasinya. Jadi untuk hari Sabtu kita jadinya online kembali karena tanggal 3 ada ujian terakhir untuk anak-anak katekisasi beserta pengembalaan. Jadi nanti liturgosnya Kakak Juan, pelayan firmannya oleh Pendeta Vera Kumaya Sasiang, nanti dibantu Senia nanti ya. Program kerja di tahun 2022 untuk PLK Remaja dan Pemuda, karena kita selalu bersamaan ya. Ada ibadah rutin, kita sudah melaksanakan itu setiap hari Sabtu dan minggunya untuk onsite di gereja di minggu pertama. Untuk ibadah 3 jemaat, kita ada rencana untuk ibadah 3 jemaat. Kalau online itu di bulan Juni 2022, onsite-nya di bulan Desember. Kita ambil bersamaan untuk ibadah Natal. Tapi itu semua kita lihat situasi yang ada. Nanti apakah sesuai dengan planning kita. Jadi kalau situasinya oke, berarti sesuai dengan planning kita. Ibadah Bina Iman atau yang kita sudah rencanakan yaitu retreat di bulan Juli 2022. Ini juga nanti kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya teman-teman. Lalu ibadah HUT untuk remaja dan pemuda di bulan Oktober, kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Jadi nanti ada 2 planning yang akan kita lakukan dan itu melihat situasi juga sesuai dengan anggarannya juga. Kita ada pelatihan musik gerejawi yang kita sudah dapat teman-teman yang untuk masuk dalam pelatihan, yaitu ada
Sui sama Vian. Itu nanti masuk di pelatihan musik keyboard. Nanti latihannya selama pelatihan itu di gereja ya teman-teman. Terus ada pelatihan multimedia yang kita siapkan untuk live streaming setiap minggu di gereja. Nah ini dimulai bulan April ya. Kemarin Raja itu ya. Nanti yang lain juga ngikut nggak? Bukan hanya Raja. Nanti yang lain juga bisa. Multimedia secara khusus untuk desain dan video. Nah itu juga kita lakukan bersamaan ya. Jadi nanti kita buat sesuai dengan bagian masing-masing. Apakah saya di bagiannya live streaming, jadi seperti bagian kamera atau vmix-nya atau apa yang berhubungan dengan live streaming-nya. Nah, untuk bagian tampilan, desain maupun video kita juga belajar bersama. Pelatihan 2022. Kami mengajak teman-teman yang berminat mengembangkan diri sekaligus melayani Tuhan melalui pelayanan multimedia. Nah, bisa mendaftarkan ke Kak Desi atau ke Kak Nita. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini yang sesuai dengan polling kemarin, mencari panitia retreat, dan ini sudah mendapatkan nama-namanya. Nah, yang menjadi ketua adalah Kak Diko, wakilnya Kak Siska, sekretarisnya Kak Sui, lalu bendaharanya Bu Bendahara Jemaat Kak Vio, terus sidananya ada Kak Juan, lalu akomodasi dan transportasi ada Kak Christmas, lalu si acara ada nanti Kak Vian, lalu konsumsi diurusin sama Kak Aca, dan si dokumentasi itu ada Kak Senia. Terima kasih buat teman-teman. Sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya teman-teman.